memaparkan makalah ujian akhir skripsi saya yang berjudul Pengaruh Inquiry Pictorial Riddle terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas pada mata pelajaran fisika. Dengan dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Dr. Sardianto Marcos Siahaan MSI MPD dan pembimbing kedua saya yaitu Bapak Dr. Andes Hamdi Ahsan MSI. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama yaitu fisika. Fisika adalah pembelajaran yang rumit dan sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah satu cara untuk menjadikan manusia menjadi pribadi yang lebih baik, bermoral, dan berpendidikan. Selanjutnya yaitu keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 di sini menginginkan siswa untuk mampu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya ada suatu model pembelajaran yaitu model pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle, di mana model pembelajaran ini menginginkan siswa untuk aktif dan dapat berpikir kritis melalui gambar yang disajikan. Selanjutnya berkaitan dengan ini, penelitian-penelitian terdahulu hanya mengambil sebatas hasil belajar. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu Pengaruh Inquiry Pictorial Riddle terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran fisika. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas pada mata pelajaran fisika. Yang kedua yaitu bagaimanakah pengaruh penggunaan model pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle tersebut terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat penelitian untuk siswa, yang kedua manfaat penelitian untuk guru fisika, dan yang ketiga manfaat penelitian untuk peneliti. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ada 4 bahasan pokok yang saya bahas dalam tinjauan pustaka saya. Yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, yang kedua yaitu hakikat media pembelajaran, yang ketiga yaitu model pembelajaran Inquiry dan Pictorial Riddle, yang keempat yaitu kemampuan berpikir. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Desain penelitian yang digunakan yaitu one group pretest post test, dan penelitian ini hanya menggunakan satu kelas kelompok siswa tanpa ada kelas pembanding. Itu variabel penelitian. Ada 2 variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle dan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Indralaya Utara, kelas 10 IPA pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu kelas 10 SMA Negeri 2 Indralaya Utara pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Sampelnya yaitu kelas 10 IPA, karena di SMA Negeri 2 Indralaya Utara hanya memiliki satu kelas IPA. Itu hipotesis statistik. Jika nilai rata-rata pretest sama dengan nilai rata-rata post-test, maka tidak ada pengaruh signifikan penggunaan model Inquiry Pictorial Riddle terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jika nilai rata-rata pretest tidak sama dengan nilai rata-rata post-test, maka ada pengaruh signifikan penggunaan model pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas data, yang ketiga, uji hipotesis, dan yang keempat, analisis endgame. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas data, yang ketiga, uji hipotesis, dan yang keempat, analisis endgame. Pengumpulan data. Instrumen pada penelitian saya yaitu instrumen soal esai terdiri dari 10 soal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, 3 pokok bahasan penting yang saya bahas. Yang pertama yaitu deskripsi pelaksanaan penelitian, yang kedua yaitu deskripsi pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga deskripsi hasil data penelitian. Selanjutnya yaitu uji validitas data. Pada saat uji validitas data, didapatkan 10 soal yang valid dari 11 soal yang ada. Saat uji reliabilitas data didapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,96 yang termasuk dalam kategori cukup, dan soal yang saya gunakan yaitu reliabilitas. Selanjutnya uji normalitas data. Pada uji normalitas data di sini didapatkan
will didapatkan hasil signifikan yaitu sebesar 0,357 untuk data pretest dan 0,147 untuk data post. Baiklah, selanjutnya yaitu uji homogenitas data. Berdasarkan uji homogenitas data dengan menggunakan uji Levens, pada tabel didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,264. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data hasil penelitian bersifat homogen. Itu uji hipotesis data. Berdasarkan tabel uji Paired Simple t-test, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,05. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai minus T hitung lebih kecil dari minus T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya ada pengaruh penggunaan model pembelajaran inquiry pictorial riddle terhadap kemampuan berpikir kritis. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh penggunaan model inquiry pictorial riddle terhadap kemampuan berpikir siswa. Ini didapat dari signifikansi yang sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, nilai rata-rata post-test lebih tinggi dari nilai rata-rata pre-test. Hal ini mendapatkan nilai NGen sebesar 0,62 dalam kategori sedang. Selanjutnya saran, yang pertama yaitu pelaksanaan model pembelajaran inquiry pictorial riddle sangat diperlukan dan sangat direkomendasikan untuk pengajaran selanjutnya. Yang kedua yaitu penelitian, diharapkan ada penelitian lanjutan untuk meningkatkan pembelajaran fisika pada materi pokok bahasan yang lain. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.